Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 pada mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum yang beranggotakan yang pertama ada Nurul Ismi, kemudian Dian Rahmawati, selanjutnya Nur Rahmi, kemudian Oriza Satifarisna, dan yang terakhir saya sendiri, Rauzatun Nur. Hari ini, insya Allah kami akan mencoba mempresentasikan mengenai prinsip efisien kurikulum dan implementasinya serta rumusan prinsip relevansi pada salah satu sekolah. Nah, untuk presentasi yang pertama akan dipaparkan materi oleh teman kami yaitu Nurul Ismi. Kepada Nurul Ismi kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami yang sudah disampaikan oleh Kak Rozatun Nur. Yang pertama, mengenai prinsip efisiensi itu merupakan apa yang telah direncanakan sesuai tujuan yang ingin dicapai, yang mana pengembangannya itu perlu memanfaatkan sumber daya pendidikan secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasilnya itu dapat memadai. Nah, prinsip efisiensi itu sendiri erat kaitannya dengan optimalisasi dari sumber daya pendidikan, meliputi gurunya, bahan, dan konsep sehingga bisa efisien dari segi waktu, tempat, dan juga biaya. Nah, berdasarkan uraian yang saya sampaikan tadi, berikut adalah implementasi dari prinsip efisien dalam pembelajaran. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin. Yang pertama itu adalah berkenaan dengan tujuan pendidikan. Nah, di dalam tujuan pendidikan ini, yang pertama yang dilihat memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang telah ada. Yang kedua, mengalokasikan sumber-sumber pendidikan secara adil, sehingga masing-masing memperoleh kesempatan yang sama untuk memanfaatkan sumber-sumber kehidupan tersebut. Ketiga, menentukan lamanya waktu belajar pada setiap jenjang pendidikan. Keempat, adanya jumlah peserta didik minimum dan maksimum yang diterima di sekolah dan di dalam suatu kelas. Nah, yang selanjutnya berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Terkait hal ini, dilihat penyesuaian pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Seterusnya, penyederhanaan materi pembelajaran dengan menghilangkan beberapa materi pembelajaran. Sekian yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Nurul Ismi. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan materi dari teman kita, Dian Rahmawati. Kepada Dian, kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang berkenaan dengan proses pembelajaran. Yang pertama, memilih model dan metode mengajar yang sesuai. Mohon maaf, Dian, tunggu sebentar, boleh? Ini screen-nya belum jalan untuk model pembelajaran tadi ya. Boleh tolong Ismi share screen-nya sudah? Udah nggak? Ini memang. Oh ya, persiapannya. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Mohon maaf, Dian Rahmawati, boleh dilanjutkan kembali? Baik, Kak. Saya akan melanjutkan presentasi berkenaan dengan proses pembelajaran. Yang pertama, memilih model dan metode mengajar yang sesuai perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, pembelajaran daring ketika pandemi membuat peserta didik tetap dapat mengikuti proses pembelajaran tanpa harus ke sekolah. Yang ketiga, menggunakan prosedur kerja yang praktis. Yang keempat, merangkum pokok pembelajaran dengan mencatat pokok-pokok pembelajaran lebih menghemat waktu daripada siswa membaca seluruh materi yang ada pada buku. Hal ini akan membuat kemudahan mengingat dan juga mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Belajar bersama dalam suasana belajar bersama dalam suasana belajar berkelompok, otak menjadi lebih rileks menerima pelajaran atau materi yang akan diserap. Selain itu, hal-hal yang belum diketahui akan lebih mudah dan cepat diselesaikan dengan pembagian tugas dalam bekerja sama.
Selanjutnya, metode mempersingkat. Metode ini digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan dalam menghafal. Ini sangat efektif dan efisien digunakan agar otak mudah mengingatnya. Misalnya, menghafal urutan nama-nama warna dengan menyingkat merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu menjadi meji, kuhi, biniu. Memberikan tips mengingat tanpa menghafal, misalnya cara mengingat rumus energi. W sama dengan V kali I kali T. Yang disingkat menjadi energi menjadikan kita fit. Atau W sama dengan I kali R kali E kali T. Jadi kalau dibaca itu harus irit dalam menggunakan energi. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Dian Rahmawati. Selanjutnya kita lanjut presentasi kita yang akan dipaparkan oleh Nur Rahmi. Kepada Nur Rahmi kami persilahkan. Terima kasih untuk Saudara Fauzatun Nur. Baiklah, prinsip efisiensi yang keempat itu berkenaan dengan media dan alat pembelajaran. Jadi yang pertama, untuk media, guru menerangkan pelajaran dengan bantuan teknologi, bantuan TIK berupa proyektor. Jadi ketika guru menggunakan proyektor, guru itu hanya perlu mempersiapkan materi ketika sebelum pembelajaran. Ketika pembelajaran berlangsung, guru hanya perlu menampilkan proyektor, menampilkan apakah itu video kah, PowerPoint, ataupun berupa aplikasi-aplikasi atau game quizzes di proyektor. Jelas hal ini sangat efisien dalam menghemat waktu ketika mengajar dan juga menghemat tenaga bagi si guru tersebut. Karena ketika si guru menggunakan media proyektor, si guru itu tidak perlu harus menulis lagi di papan tulis, karena apa yang akan disampaikan oleh guru, poin-poinnya itu sudah terpaparkan di slide proyektor. Kemudian yang kedua, membuat alat peraga dalam pembelajaran. Nah, jadi prinsip efisiensi yang kedua ada pada pembuatan alat peraga dari barang-barang bekas. Jadi misalnya dalam pelajaran fisika, ketika konsep listrik statis. Nah, dalam konsep listrik statis, guru bisa memberikan tugas berupa tugas proyek pada peserta didik, misalkan membuat elektroskop sederhana. Nah, jadi dalam membuat elektroskop sederhana itu si guru hanya perlu membuat LKS atau LKPD, menyertakan alat dan bahan. Maka misalnya dalam pembuatannya menggunakan alat-alat bekas seperti toples, kemudian kawat tembaga dan aluminium foil. Kalau yang bekasnya bisa didapat dari bekas rokok. Dan jelas itu sangat efisiensi ya dari segi biaya. Kemudian yang ketiga, dengan belajar praktik. Jadi ketika guru membawa peserta didik langsung belajar praktik ke lingkungan, seperti misalkan dalam pelajaran IPA dalam ilmu botani ataupun dalam ilmu hewan, jadi itu jelas akan menghemat waktu. Jadi, kemudian yang kelima itu berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Jadi dalam pemilihan kegiatan penilaian, guru itu harus menilai berdasarkan tingkatan usia, berdasarkan tingkatan kelas, ataupun berdasarkan tingkatan kemampuan siswa. Kemudian dalam perencanaan bentuk tes dan jumlah butir soal tes, guru harus memperkirakan jika waktunya sedikit, maka bentuk tesnya yang simpel saja, kemudian jumlah soalnya yang sedikit. Tapi jika waktunya lebih luas, lebih banyak, bisa menggunakan butir soal yang lebih banyak. Sekian dari pemaparan saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Nur Rahmi. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari teman kita, yaitu Oriza Satifarisna. Kepada Oriza kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan presentasi dari kelompok kami.
yang tentang rumusan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Kemudian ada 3 macam relevansi dalam pengembangan kurikulum. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, relevansi sosiologis. Relevansi sosiologis ini dia disesuaikan dengan lingkungan hidup peserta didik karena setiap peserta didik itu ada yang tinggal di perkotaan ataupun di pedesaan. Kemudian yang keduanya relevansi epistemologis. Relevansi epistemologis ini disesuaikan dengan perkembangan zaman. Maksudnya perkembangan zaman di sini dia sesuai dengan iptek ataupun yang semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yang ketiga relevansi psikologis. Relevansi ini memperhatikan terhadap tuntutan dunia kerja dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Contohnya, di sekolah menengah kejuruan, kemudian jurusan desain grafis, maka peserta didik akan mendapatkan pembelajaran terkait Adobe, Photoshop, ataupun software lainnya yang dapat menunjang kreativitas peserta didik itu sendiri. Cuma sekian pemaparan dari saya, kemudian saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Oriza. Nah, yang terakhir saya sendiri. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu contoh prinsip relevansi kurikulum pada pembelajaran, tapi diterapkan di sekolah, ya. Nah, kami ambil contoh ini yaitu di sekolah SMP IC, yaitu Islam Cendekia Anak Bangsa. Baik. Relevansi sebagaimana tadi prinsip relevansi itu ada internal dan ada eksternal, ya. Maka yang untuk internal ini kita mulai dari tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari SMP IC ini adalah mengikuti KI dan KD. KI itu adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar, yaitu sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, untuk bahan yang digunakan itu sebagaimana sumber belajar pada umumnya, ya, kita menggunakan bahan RPP dan buku tematik. Nah, untuk selanjutnya ada pun strategi pembelajaran yaitu menggunakan meaningful learning. Meaningful learning ini adalah setiap pembelajarannya itu bermakna. Jadi ada maknanya bagi siswa. Terutama kami di sini menanamkan nilai-nilai akhlak mulia ataupun nilai sosial. Nah, sedangkan untuk organisasi di sini mengacu kepada guru dan peserta didik. Nah, guru diberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas diri dalam mendidik peserta didik. Nah, untuk yang terakhir itu evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini setiap akhir semester, guru melakukan evaluasi terkait terlaksananya tujuan pembelajaran dalam tahun ajaran tersebut mengikuti KI dan KD sebagaimana di atas tadi. Nah, untuk prinsip eksternalnya, ya, prinsip relevansi eksternalnya, itu ada teknologi pembelajaran. Nah, di sini kami menggunakan juga proyektor dan media virtual lain. Hal ini maksudnya media virtual lain adalah ketika pandemi kemarin kita itu menggunakan Zoom, Google Meet, dan media virtual lain sebagainya. Untuk apa kita gunakan media virtual ini dan bukan berbasis menggunakan proyektor ini adalah untuk menggali potensi anak. Jadi untuk menggali potensi peserta didik yaitu kemampuan kognitif, psikomotor, dan efektifnya. Nah, namun di sekolah Islam Cendekia ini, SMP Islam Cendekia, mereka mendahulukan kemampuan atau memprioritaskan kemampuan afektif, ya, afektifnya itu sikap. Nah, dengan harapan potensi peserta didik tersebut dapat bermanfaat untuk lingkungannya dan masyarakat sekitar. Baik, mungkin ini saja presentasi dari kami. Apabila nanti teman-teman ada yang ingin menanyakan, boleh menuliskannya di kolom komentar ataupun reply pada saat kami posting, ya, atau di postingan kami. Nah, kalau untuk penjelasan lebih detail, teman-teman nanti bisa melihatnya di file PDF kami, ya. Kami akan melampirkan file PDF di postingan kami nanti. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.